Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini saya akan mau bahas kembali lagi di segmen otomotif. Jadi saya mau bahas tentang sebuah alat. Sebetulnya merek lain atau jenis lain sudah pernah saya bahas di channel ini, yaitu FM transmitter untuk mobil. Jadi mungkin saya review singkat sedikit. FM transmitter ini fungsinya adalah supaya head unit teman-teman di mobil yang belum support untuk Bluetooth, jadi bisa mendengarkan lagu lewat HP teman-teman. Jadi alatnya ini berfungsi untuk menyiarkan di gelombang FM tertentu. Jadi HP teman-teman connect ke alat ini, lalu alat ini yang mentransmisikan ke head unit teman-teman. Jadi teman-teman seolah-olah punya siaran radio sendiri. Nah, nanti bisa dikontrol. Seperti teman-teman lihat, ada tombol next track, previous track, ada tombol terima telepon, dan beberapa port untuk charging. Nah ini ya, jadi yang pertama ada port USB biasa warna hitam. Terus yang tengah ini Type C, yang kiri ada USB warna orange. Jadi kalau dibaca dari kartu atau buku manual, yang kiri ini untuk USB tipe A, bisa support fast charging. Yang tengah ini Type C to Type C, support PD, fast charging juga tentunya. Yang kanan bisa untuk baca flash disk kalau saya nggak salah, dan kalau untuk chargingnya maksimal di angka 5 watt. Lalu kita beranjak, kita cek. Nah, ini di sini ada brandnya yaitu Baseus dengan tipe S13 emboss. Lalu di samping sini kita bisa baca micro SD ya teman-teman. Jadi micro SD ataupun connect Bluetooth HP juga bisa sama-sama. Nah di sini mau saya compare dengan merek lain yang saya lupa merek apa itu. Jadi pernah sempat beli dan saya bahas di channel ini. FM transmitter juga, tapi dia 2 port, dan terus terang ini build quality-nya jauh lebih enggak bagus ya. Ya maklum harganya kalau nggak salah ini sekitar 50 atau 40, sedangkan ini Baseus saya beli 100 berapa gitu, 180 atau 160. Nanti akan saya share linknya di deskripsi. Nah ini sekalian kita compare dari dimensi fisik. Kalau dimensi fisik kurang lebih sama ya teman-teman, mungkin sedikit lebih panjang Baseus sedikit ya, ini ya dari sini. Tapi kalau teman-teman compare dari beratnya dan finishingnya, ini jauh lebih rapi di Baseus ya. Ya balik lagi, harganya selisih 3 kali lipat, yang ini 50-an, yang ini sampai 180.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah ini, oh ini ada keterangannya. Nah ini, jadi USB 1 outputnya yang warna orange tadi bisa 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, 12 volt 2,4. Type C nya sama. Nah kalau USB 2 ini 5 volt 1,5 ampere outputnya. Oh iya benar, berarti sekitaran 6 watt 7 wattan ya. Bekerja di DC 12 sampai 24 volt. Total outputnya 36 watt. Nah ini tipenya S13. Oke, nanti akan kita cek di mobil, kita tes bagaimana performanya, karena saya sebetulnya dengan ini cukup puas lah bisa mendengarkan lagu, tapi kualitasnya menurut saya biasa aja. Dan untuk chargingnya ini terus terang ini gak meyakinkan untuk HP teman-teman yang kalau HP-nya udah mid range ke atas, agak meragukan ini. Tapi so far ini port ini saya pakai untuk dashcam sih nggak ada masalah. Kalau ini juga dia 5 watt kalau nggak salah, nggak ada keterangannya. Oke, nanti kita running test, kita sambung di video ketika dipasang di mobil. Oke teman-teman, jadi ini posisi penampakan FM transmitter dari Baseus S13 tipenya, terpasang pada lighter soket di mobil saya ya, ini. Nah ini total soketnya menurut saya sepertinya Baseus S13 ini yang paling banyak bisa ditemukan, dan produknya build quality-nya cukup bagus ya. Jadi yang pertama dia ada USB biasa,
Ini sepertinya bisa play lewat flash disk, tapi saya karena belum tes, nanti akan saya update. Ini outputnya 5 watt ya, jadi mungkin 12 volt berapa ampere saya lupa tadi, pokoknya outputnya 5 watt. Sedangkan yang ini USB yang ada output warna orange ini dia support fast charging untuk kebanyakan HP. Dan yang paling beda dibanding dengan FM transmitter lain, dia di bagian tengahnya ada port Type C, jadi dia bisa charging PD C2C ke HP-HP zaman sekarang, support fast charging juga seharusnya. Terus ini tombol next track dan previous track, lalu ini bisa diputar volume, lalu ini nanti untuk menerima telepon. Jadi kita coba ya, nyalakan mobilnya dulu. Jadi ketika mobil di posisi kontak on, maka dia akan menunjukkan berapa sih voltase tadi ya, pada saat awal berapa sih voltase aki dari mobil ini. 12,8, berarti kondisinya masih cukup bagus ya. Ini FM transmitternya saya pasang di gelombang 108,0 ya. Jadi nanti setelah kita starter, kita coba starter ya, dia untuk startup awal akan menunjukkan voltase. Ketika start di angka 14,3, itu pun juga cukup bagus ya teman-teman. Nah, lalu kembali ke gelombangnya. Jadi seperti ini penampakannya. Nanti akan saya insertkan juga ketika kita coba charge di HP. Oke, teman-teman, ini saatnya pengetesan ya. Jadi di sini ada HP Samsung Note 20. Ini ada kabel Type C. Kita coba colokkan ke port Type C-nya. Oke. Kita coba colok ke device Samsung dulu. Dan ternyata super fast chargingnya Samsung dapat jalan ya teman-teman ya. Nah ini, wah mantap ini, jos. Oke, nanti kita coba kalau menggunakan kabel yang satunya. Oke, kalau ini menggunakan kabel USB Type A ya. Kita tes, masuk ke colok ke sini. Nih. Ini apakah masih bisa? Oh, kalau yang port USB Type A nya jatuhnya hanya fast charging ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi masuk ke kesimpulan ya. Menurut saya, dengan saya upgrade dari yang lama ke FM transmitter dengan tipe Baseus S13 ini, menurut saya cukup worth it untuk dibeli dengan harga kisaran 180 ribuan. Teman-teman nggak perlu repot ganti head unit, tapi sudah bisa Bluetooth, play Spotify dan segala macam. Dan yang saya notice selain masalah charger tadi, speed chargernya, nah yang saya notice adalah tentang suara. Jadi ketika sebelum memakai Baseus ini, yang saya rasakan suaranya ya sekedar asal keputar aja sih di head unit ya. Sedangkan kalau pas di Baseus ini, padahal saya lihat kodek yang play di sini, ini cuman kodeknya SBC ya, bukan AAC ya. Nah ini kodeknya ya, SBC. Tapi suara yang dihasilkan cukup jelas dan stereonya dapet. Jadi saya tadi sempat dengarkan lagu dari BTS ya, yang mungkin lagi hype dan populer, yang Left to Right. Jadi itu beneran terasa dari sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan FM transmitter yang ini, FM transmitter yang sebelum ini saya pakai nggak berasa stereonya. Jadi menurut saya cukup worth it dari kualitas, build quality, fitur, chargingnya terutama, dan hasil suara yang dikeluarkan lewat head unit yang ditransmitkan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini.
cukup panjang kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses dimanapun teman-teman berada, dan tentunya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.